Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum sahabat Quran Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Ulfa di podcast BBM Bincang Bareng Mafaz. Alhamdulillah kita sudah kedatangan Rohana Wahida. Assalamualaikum Kak Hana. Waalaikumsalam. Oke, beliau ini adalah santri dari program pengkaderan Dai Quran Angkatan 1 yang mana hari ini, bulan ini sudah menyelesaikan programnya selama 2 tahun. Nah, kita pengen cerita-cerita ini tentang Hana gitu. Bagaimana sih Hana ini, karena beliau ini adalah anak tunggal yang memenuhi kebutuhan keluarganya di usia 16 tahun, betul ya? Dimana anak-anak seusianya sedang asyik bermain, bersantai, bahkan terpenuhi kebutuhannya, namun Hana ini terpaksa harus memenuhi keluarganya, memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi di sisi lain, Hana ini pernah menjadi juara umum dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Selalu juara umum, betul ya? Juara satu, tapi ada di beberapa periode yang di situ ada juara umum, alhamdulillah. Oke, berarti selalu juara 1, beberapa kali juara umum. Nah, berarti kan ada sisi unik nih dari Kak Hana, di mana beliau menjadi, bisa dikatakan tulang punggung keluarganya, juga di akademiknya prestasinya luar biasa. Nah, kita mau tahu nih ceritanya dari Kak Hana. Sebelum kita berangkat latar belakang keluarga Kak Hana, juga prestasinya Hana di sekolah, aku mau tahu dulu terkait pandangan orang nih terkait anak tunggal, di mana orang-orang di luar sana beranggapan bahwa anak tunggal adalah hidupnya enak, kebutuhannya terpenuhi, sedangkan beda dengan Hana. Gimana pandangan Hana soal anak tunggal nih? Mungkin ketika mereka yang hidupnya terpenuhi atau dari segi ekonomi, orang tua yang sehat dan sebagainya, mungkin bisa merasakan hal seperti itu gitu, yang enak, semua keinginan selalu dipenuhi dan lain sebagainya. Tapi dengan Ana pribadi, Ana berada di posisi yang kayak di saat itu orang tua Ana sakit, bapak memang yang bapak Ana udah sakit, terus juga ibu juga lagi sakit, dan Ana sendiri adalah anak satu-satunya gitu. Jadi siapa lagi gitu ketika yang kayak pengen mengharap pun dari keluarga juga jauh, sedangkan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi kayak gitu, terus dari obat ibu-ibu dan ibu Ana kayak gitu. Jadi ternyata tidak semua anak tunggal itu ternyata seperti yang orang lain lihat gitu ya. Ternyata Hana punya cerita unik di balik anak tunggal itu gitu. Dan memang juga dari orang tua Ana yang dari kecil itu nggak pernah yang memanjakan gitu. Jadi setiap apa-apa tuh memang disuruh mandiri, dan memang juga memang latar belakang juga dari keluarga Ana tuh memang ya alhamdulillah gitu, sederhana, terpenuhi, tapi ya dengan penuh perjuangan. Oke. Di usia 16 tahun itu berarti Hana mulai berjuang untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tua. Dan di usia 16 tahun itu juga orang tua Hana nih sakit gitu ya. Sebenarnya kalau bapak Ana di usia pas di kelas 4 atau kelas 5 kelas 4 waktu itu, ketika hujan deras, Ana tuh kayak sama ibu lagi di rumah, terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang datang ke rumah Ana bilang assalamualaikum gitu, dengan yang nada yang semakin tinggi gitu. Akhirnya kita dengan rasa cemas waktu itu, kenapa pak, bapakmu lagi pingsan, kenapa, ke sembar kilat kayak gitu. Jadi di situ kayak Ana tuh kayak ya Allah, detupan kilat itu kayak seakan-akan menjadi guntur juga di hati Ana yang langsung nangis banget waktu itu. Terus kita langsung nyamperin bapak, dan ya proses pengobatan dari itu semua cukup lumayan lama, bahkan efeknya masih sampai saat ini. Jadi bapak dulu aja sempat kayak yang belum bisa kerja gitu, akhirnya ibu yang jadi tulang punggung keluarga kita waktu itu. Karena masih SD ya, sampai bahkan sampai sekarang itu masih ada efeknya gitu. Keadaan bapak masih sama atau ada sedikit perubahan, perbaikan? tapi ternyata waktu dulu kan memang ya udah gitu, berobat yang biasa aja gitu saja, obat-obat herbal kayak gitu. Kalau boleh tahu ya, maaf ya Hana,
setelah Bapak kena musibah itu, apa yang dirasakan Bapak atau dampak dari diri Bapak itu apa? Pertama karena mungkin efeknya itu kilat yang posisinya waktu itu Bapak lagi pegang parang, alat buat ini. Oh, lagi di sawah atau kebun? Iya, sawah, buat lagi ngerbersihin kebunnya ini jadi kemungkinan yang benda besi itu kena ke tubuh Bapak gitu. Sampai kemarin terakhir alhamdulillah pertolongan Allah, Bapak sempat, tapi baru-baru aja gitu, sudah baru-baru aja itu alhamdulillah dapat rezeki bisa bawa Bapak MRI ke Pekanbaru gitu. MRI itu diapain? Kayak dimasuk, kalau misalnya ronsen itu kan juga ngelihat tubuh gitu ya, tapi masih kayak dalam rangka besar gitu, tapi MRI ini lebih kecilnya lagi, lebih detail gitu ya, di lukanya lagi. itu gitu ya. Jadi waktu itu diperiksa, ternyata pas di kota Tembilahan itu diperiksanya bahwasanya Bapak ini saraf kejepit. Nah ternyata ketika di MRI lagi diperjelas lagi, ternyata Bapak tulang-tulang bagian belakang Bapak itu udah mulai kayak bahasa Keropos. Dibilang keropos, tapi kayak yang ibaratnya gosong gitu sudah. Jadi makanya ternyata ini gitu sebabnya. Kalau Bapak tuh pas lagi kerja pasti pas pulangnya tuh kayak yang aduh sakit, dah 1 hari kerja udah besoknya mungkin udah libur ya gitu, nggak bisa yang kerja terus-terusan. Kadang sering orang kayak anggapan kayaknya dia malas deh kerja, tapi kita orang rumah tuh tahu gitu gimana keadaan Bapak. Kita yang kadang ngeramu kunyit buat tampalin gitu dibalurin. Bapak berarti ada luka juga di bagian dadanya berarti? Nggak terlihat luka gitu saja, tapi memang kayak yang keadaan beliau tuh kayak drop banget waktu itu, dan sempat beberapa bulan tuh yang memang di rumah gitu. Akhirnya ibu yang menggantikan peran ayah pada saat itu ya? Situ anak mulai kayak yang udah di posisi yang kayak yang ya Allah, mungkin kalau biasa teman-teman tuh kayak di sekolah tuh mungkin belanja dan sebagainya, ya anak udah terbiasa dari kecil itu memang jarang banget buat bawa uang jajan gitu ke sekolah. Oke, aku sempat dapat ceritanya Hana, bahwasanya Hana ini di usia 16 tahun itu kan mulai berjuang karena ibu juga sakit ya pada saat itu. Perjuangan apa yang Hana lakukan ketika ibu akhirnya sakit juga? Bekerja di samping sekolah, tapi itu mungkin masya Allahnya Allah, anak nggak tahu ketika itu corona sudah 2018 ya? Ya, jadi corona, jadi akhirnya kita nggak yang sekolah masuk kayak gitu. Jadi ketika mungkin anak sisihkan waktu juga buat ngerjain tugas dan sebagainya kayak gitu, tapi di sisi lain anak habiskan waktu buat kadang ketuk satu rumah yang lain, ada nggak kerjaan nih yang bisa anak kerjain gitu. Apa? Ngerjain apa aja? Katanya serabutan, apa aja yang dikerjain? Ada kadang nyuci baju orang. Kadang juga kalau dibilang kalau di tempat kita itu banyak pucuk gitu sudah. Itu apa? Pucuk apa tuh? Katanya sih itu bahan dasar buat keramik gitu sih sudah. Dia berbentuk tumbuhan apa tanah? Tumbuhan, pucuk. Tumbuhan ini tuh hidup di rawa-rawa sudah. Okay. Terus punya batang yang panjang banget, kalau mungkin sekitar 5 meter atau lebih gitu satunya. Itu kayak masih kayak satu kayak gini. Nah kita bukain tuh daun-daunnya. Satu yang panjang yang biasanya agak besar itu Rp500. Satu tangkai ya? Bilangnya apa tangkai? Dia kan batang kan. Satu batang itu pengerjaannya berapa lama? Kadang bisa sampai setengah jam sih sudah satunya. Itu biasa pakai parang anak ngerjainnya gitu. Dan itu memang kerjaan mayoritas sih di kampung anak gitu saja. Di kadang anak ngambil upah khusus buat motongin, ngebukain daun-daunnya itu dari batangnya. Setelah kadang itu biasanya anak malam ngerjainnya saja. Malam dari jam selesai maghrib, nanti paling jeda pas sholat isya terus lanjut lagi, kadang bisa sampai jam 11 gitu. Hanya untuk ngelepasin daun-daun itu tadi? Dia bentuknya kayak lidi tapi ada daunnya yang kayak memang dibukain gitu. Pucuk nipah kalau bahasa kita di sana. Teman-teman yang tahu mungkin boleh komen ya
bentuknya seperti apa? Karena aku sendiri belum pernah lihat kayaknya ya, atau mungkin penyebutannya beda kali ya. Iya mungkin. Oke. Terus ngerjain apa lagi? Kadang juga ngupasin kulit bawang, juga jualan kue waktu itu. Ketika waktu masa sekolah, Ana nyempetin buat sore-sore itu ngebeli barang-barang buat semalamnya buat, paginya Ana bawa ketika memang kita lagi masuk sekolah gitu. Jadi Ana bawa kue, jualan kue. Tapi qadarullah karena corona, akhirnya kita kan masuknya itu kayak dari pagi sampai jam 9, terus dari jam 9 sampai jam 12 gitu. Jadi memang nggak ada jeda istirahat gitu saja. Jadi jualan aneh nggak laku. Iya, nggak laku gitu saja. Akhirnya udah kayaknya dari stop gitu saja. Akhirnya ya udah ketika libur ana nyari kerjaan-kerjaan kayak gitu saja, setiap cari ke rumah-rumah sampai ada suatu ketika kayak yang ana udah nanya satu rumah waktu pun udah zuhur waktu itu. Ya ada belum dapat kerjaan karena memang nggak tetap gitu kan sudah. Akhirnya sempat ngerjain kayak rumah kayak olahan rumahan gitu, ada makanan. Nah di situ anak kerja karena memang anak belum bisa ngerjain, cuma dapat 2 mangkok dan 1 mangkoknya itu 2.000, jadi dapat 4.000. Hanya pulang alhamdulillah gitu bisa nih buat beli mie buat makan bareng sama mama sama bapak gitu. Satu bungkus bertiga. Alhamdulillah gitu dapat 3 bungkus ada. Waktu itu pakai mie yang harga 1.000-an lebih lah gitu. Berapa lama Hana menjalani rutinitas seperti itu? Kurang lebih 3 tahun setengah. Yang memang berada kayak anak tuh dipasang surut banget, kayaknya rasanya dunia tuh kayak nyuruh anak buat berhenti gitu. Udah putus asa aja, kayak seakan-akan ya Allah ini gimana gitu. Kayak seakan-akan apa ya saja peta tapi kayak nggak ada denahnya gitu. Kapal kayak nggak tahu arah mau kemana gitu. Tapi dari anak pribadi alhamdulillah Allah titipkan rasa yang tawakalnya tinggi ke Allah gitu. Jadi kayak yakin aja bismillah. Jadi kayak yang nangis tuh ya udah ke Allah gitu. Yang kalau ke orang tua juga nggak bisa gitu. Ayah juga sakit, ibu juga sakit ya gitu. Ibu sakit apa kalau boleh tahu? Sebenarnya sakit yang beliau juga awalnya memang udah yang sakit-sakitan gitu, cuman ditambah dengan mungkin gangguan yang kayak sampai harus teriak-teriak gitu. Jadi kayak yang memang harus ada yang jaga di rumah. Karena kelelahan bekerja mungkin ya. Atau ada, kalau bapak tadi kan ada kejadian yaitu tersambar petir gitu ya. Kalau ibu awalnya memang sudah, karena ibu kan jahit kan ibu sudah, jadi kayak mungkin karena sering interaksi dengan besi mungkin kan pakai yang ini manual gitu sudah. Kan kalau kaki yang kakinya bergerak. Katanya sih sebabnya itu gitu sudah. Jadi ibu tuh sebelumnya udah sering pusing dan sebagainya. Terus di tahun itu tuh ibu anak tuh kayak yang ya ngamuk-ngamuk sendiri di rumah kayak gitu. Jadi kayak yang memang anak tuh kayak di posisi Allah ini gimana gitu. Gimana ada hadirnya kedua orang tua anak tuh tapi kayak yang gimana nggak ada gitu. Justru kasih yang harus memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Iya sudah. Jadi tapi anak masih bersyukur gitu. Allah masih hadirkan mereka di depan anak sebagai penguat anak untuk terus berjuang. Kadang ketika anak dapat ngumpulin uang mungkin 10.000, 20.000 gitu, anak belum bisa, karena kita juga nggak punya BPJS, anak belum bisa bawa kedua orang tua anak ke rumah sakit buat pengobatan lebih lanjut. Dan juga ketika pengen beli obat juga masih terkendala kendaraannya kalau pengen ke kota dan lain sebagainya gitu. Cuman ya ketika ada uang anak kayak usaha minta doa aja ke ustadz, ke ulama-ulama yang ada di sana gitu. Apa yang menjadi titik berat Hana ketika menjadi anak tunggal di posisi itu? Dengan kehidupan kita yang serba terbatas, ditambah dengan orang tua anak yang sakit, bukan sakit yang diam, tapi sakit yang memang
sampai kayak yang di posisi itu nggak tahu gitu sebenarnya apa ibu Ana yang terus ngamuk dan lain sebagainya, ketika ada barang juga dihampasin dan lain sebagainya kayak gitu. Di sisi Ana cuma sendiri, Ana nggak bisa menangkapin, nggak bisa nenangin kayak gitu. Bapak Ana nggak sekuat orang-orang laki-laki lain mungkin gitu. Jadi kita hanya kayak ya sekedarnya berjuang kayak gitu. Di luar sana Ana dekat mic. di luar sana tuh orang-orang kayak yang sangkaan orang kayak yang mungkin ibu Ana disakiti atau gimana. Enggak, kita berjuang bener-bener kayak yang gimana biar ibu Ana tuh bisa tenang dan sebagainya. Tapi ya gitu saja, kita di rumah bener-bener rumah itu dikunci semuanya, jagain ibu memang nggak bisa ditinggal. Makanya di situ ketika bapak di rumah Ana yang keluar buat usaha cari uang kayak gitu. Berarti bapak masih bisa jagain ibu dengan keadaan yang kayak gitu ya? Ya diusahakan. Tapi tetangga-tangga ada kan? Atau jauh jarak? Mungkin karena kondisi ibu bukan sakit yang biasa gitu saja ya. Jadi mungkin juga kita juga ragu ketika orang mungkin malah datang buat ke rumah kita atau apa. Beliau karena ibu Ana saja mandang Ana tuh bukan Ana gitu. Tapi kadang ngelihat Ana tuh kayak harimau, ngelihat mandang bapak itu kayak monyet, terus kayak ngelihat lantai-lantai ini ketika ibu udah sembuh, ibu bilang lantai-lantai ini semuanya darah, banyak ularnya kayak gitu. Jadi kadang ibu kayak loncat-loncat kayak gitu kan. Kadang ngelihat Ana marah gitu, teriak kayak gitu kan. Ngelihat bapak juga ya nggak mau gitu sudah. Dan ini tuh kayak sampai bilang sampai 3 tahun. Terus di 6 bulannya itu memang masa-masa yang alhamdulillah pertolongan Allah tuh kayak datang gitu. Oh jadi ibu sakitnya kayak gitu Ya. Tapi sebelumnya memang ibu kayak udah memang sering pusing juga. Kukira tadi tuh karena ibu sering menjahit, jadi posisinya duduk mungkin yang kurang bergerak, kurang minum mungkin, jadinya sakit kepala, pusing. Kukira karena itu, tapi memang bisa dibilang mungkin halusinasi. Ya, ibu berhalusinasi seperti itu gitu. Ya tapi jadi yang bikin ibu berteriak-teriak lempar barang tuh karena yang dilihat itu bukan sesuatu yang biasa. iya. Kadang ada di dalam 3 tahun itu ibu kayak sembuh sebulan gitu, tapi nanti kambuh lagi gitu. Itu sembuhnya memang sendiri. Kalau udah sendiri. sembuh itu saja udah kayak ibu Ana, bener-bener ibu Ana gitu. Kayak ya udah kita ngobrol bareng, kita misalnya ya biasanya kita rutinitas pergi pengajian bareng kayak gitu, jam udah biasa. Tapi karena mungkin lamanya kadar itu sedikit banyak membuat ibu juga trauma itu saja. Karena kan pandangan orang lain lama apanya? Sakitnya Kadar. dengan keadaan yang beliau seperti itu, pandangan orang lain tuh berbeda gitu. Ana dah sempet kayak bilang ibu Ana nggak seperti yang mereka pikirkan. Cuman kita nggak bisa jelasin ke satu mereka kan? Nggak bisa. Jadi ya udahlah, jalanin aja. Pokoknya aku bakal buktikan. Ana bakal buktikan. Ana akan menjadi orang yang sukses, kata Anita. Memang itu keadaan yang kayak orang-orang tuh bilang kalau ibu Ana tuh gila gitu. Ibu Ana gila, kata Ana. Ana masih bang, ini ada gangguan aja yang ganggu ibu Ana gitu. Gimana? Ada gangguan saja yang ganggu ibu Ana gitu. Orang-orang berpandangan bahwa ibu gila. Bahkan setiap kali ngebuka jendela itu orang anak-anak pada datang, oh orang gila, enggak, ibu Ana gila gitu. Itu kadang yang buat Ana tuh kayak ibu Ana gila gitu. Buktinya apa? Ketika ibu Ana benar-benar memang yang kayak stop dari sakitnya, ibu Ana udah kayak biasa gitu. Udah ya kita ngobrol bareng, ya masak-masak bareng kayak gitu. Udah sholatnya kayak gitu. Dan itu terjadi 3,5 tahun. 3 tahun. 3 tahun yang memang puncak banget, yang keadaan ibu yang memang seperti itu. Kadang memang sembuhnya alhamdulillah. Waktu itu selesai Ana di kelas 3 aliyah gitu kan, itu wisuda Ana kiranya Ana nggak bisa wisuda atau gimana gitu. Udah ya tadi dengan wasilah juga dapat bantu, maksudnya dari prestasi Ana yang tadi di sekolah itu kayak
alhamdulillah dari semua biaya-biaya itu udah tertutupin gitu. Jadi tetap bisa wisuda, karena nggak nyangka aja kalau misalnya ibu bisa datang waktu itu. Alhamdulillah waktu itu Hamin 1 minggu ibu tuh udah kayak redaan, udah agak enakan. Akhirnya seminggu kemudian datang di acara wisuda Ana di kuliah itu. Tapi Ana kira waktu itu saja Ana udah punya cita-cita yang bisa Ana teruskan gitu. Ana bisa ngelanjutin nih buat sekolah, ibu Ana udah sehat. Kuliah gitu ya? Iya kuliah. Karena alhamdulillah ada beberapa tawaran juga kan. Ibu waktu itu di treatment gimana? Akhirnya kok bisa sembuh sampai sebulan? Itu sudah mungkin dengan tawakalnya anak-anak, kayak bener-bener nggak ada pengobatan khusus? Posisi yang iya sudah. Anak memang kayak yakin aja ke Allah. Anak yang setiap hari itu inilah keajaiban Al-Quran, mungkin sudah bacain Al-Quran yang dengan bener-bener kayak yang yakinnya cuma ke Allah gitu. Jadi memang terkadang anak kayak bener loh, ketika kita bener-bener jadikan Allah posisi utama atau tujuan utama kita, itu hasilnya Allah juga bener-bener. Jika kita jadikan Allah tujuan kita dan tumpuan kita, Allah bener-bener kayak yang bener-bener kasih ulur rantangannya gitu ke kita. Jadi situ anak bener-bener tawakal ke Allah. Setiap hari itu anak selalu ngebacain Al-Quran ke air minumnya ibu. Bacaan-bacaan yang anak tanya ke Ustadz, ini gimana Ustadz, bacaan apa yang bagus ya gitu. Ya anak bacain dengan benar-benar penuh tawakal ke Allah di setiap doa, sholat dan sebagainya gitu. Alhamdulillah kadang ibu juga sembuh. Benar-benar di 3 tahun itu sudah benar-benar pengobatan yang seadanya seperti itu. Dengan ruqyah air tadi ya berarti ya yang ruqyah air. Kadang kalau misalnya ada rezeki anak minta doa Ustaz itu ke ulama-ulama yang ada di sana. Kadang ya kalau nggak ada ya diam sendiri, anak kadang ya baca doa sendiri gitu. Yakin aja ke Allah. Alhamdulillah mungkin berkat anak alhamdulillah dekat sama guru-guru. Di situ guru-guru selalu kayak nguatin anak, tetap kuat. Insyaallah ini semuanya akan berakhir kok. Nanti rohana bakal jadi orang yang sukses kok. Guru anak selalu bilang kayak gitu. Itu yang kadang membuat anak ketika anak udah pengen nyerah, kayaknya anak nggak bisa deh gitu, pengen nyerah tuh udah guru anak selalu nguatin, enggak ini bisa kok kamu hari ini susah nanti kamu bahagia kok gitu. Guru anak selalu bilang kayak gitu. Jadi di situ Allah kuatkan anak, hati anak ya, walaupun nangis ya sudah, walaupun dalam saat itu kayak ya nangis, anak cuma bisa nangis gitu, nangis karena aja. Anak tunggal gak punya saudara untuk cerita selain guru-guru ya. Selain kayak yang memang ya meluangkan semua itu dengan tangisan dalam sujud mungkin ke Allah gitu. Jadi itu yang jadi semangat Hana menghadapin semuanya. Nasihat dari guru juga karena adanya Allah. Ya Allah. Waktu itu. Oke. Dengan Hana yang harus jadi tulang punggung keluarga, ngobatin ibu yang sakit, kemudian berjualan sana sini, ngerjain segala hal, tapi prestasi Hana di sekolah itu juga tetap bisa tetap baik gitu, bahkan bagus karena juara 1 dan beberapa kali juara umum. Itu apa sih yang motivasi Hana? Aku harus nih, gitu, harus jadi juara 1, harus jadi juara umum. Kemudian itu gimana cara Hana membagi waktunya itu gimana? Kalau motivasi Ana karena keadaan orang tua Ana yang saat itu, yang keadaan kita yang Ana juga dari kecil udah sangat jadi orang biasa, tapi alhamdulillah dengan didikan orang tua Ana bisa menjadi orang yang tangguh, orang yang mandiri. Di situ mindset Ana tuh selalu ingin memberikan yang terbaik, seperti itu saja. Jadi ketika itu kejadiannya seperti itu, Ana cara Ana ya membagi waktu gitu saja. Mungkin ketika orang lain ya dengan santai, karena mungkin dengan kecerdasannya gitu kan, dengan kebisaannya, dengan kreativitasnya. Ana sebenarnya bukan orang yang cerdas, Ana bukan orang yang sekali ngafal tuh langsung gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman lain ya sekedarnya baca atau merajah gitu. Tapi Ana kadang bisa begadang sampai jam 3 malam kalau misalnya udah kayak dekat-dekat mau ujian gitu. Karena di hari-hari biasa
waktu Ana lebih banyak buat ke orang tua gitu, dan sebagainya. Dan treatment Ana tuh ketika sebelum belajar Ana selalu ngulang dulu pelajaran yang sebelumnya. Jadi ketika guru Ana nanya apa nih pelajaran sebelumnya, Ana langsung bisa aja jawab gitu. Ana gitu saja, gini walaupun kadang mungkin Ana hanya sekedar mungkin ada sisa waktu 5 menit, Ana cuma kebaca judulnya gitu. Mungkin kadang ustazah kayak nanya kita sampai di mana, Ana langsung bisa jawab udah sampai di sini ustazah gitu. Jadi mungkin salah satu penilaian di sana adalah bagaimana kecakapan kita di kelas. Itu Ana mengusahakan banget. Mungkin Ana dari segi nilai mungkin apa uji apa bukan ujian, latihan, kumpulin PR dan sebagainya, Ana masih kurang mungkin gitu. Karena masih kesibukan ketika cari belum bisa uang maksimalkan itu gitu ya. Yes, tapi Ana berusaha untuk bagaimana ketika Allah udah sempatkan Ana berada di dalam kelas dan itu memang Ana fokusnya ke sana, Ana benar-benar memaksimalkan gitu. Biasanya kalau sebelum pelajaran dimulai guru nggak langsung datang kan, nah itu Hana yang ngulang dulu gunakan waktunya untuk ngulang. Berarti benar-benar nggak ada waktu untuk main atau santai ya? Yes. Makanya anak pas datang ke Maskan tuh kayak ngerasa di sini masya Allah ya, Ana ngerasain banget persaudaraannya semuanya. Karena selama Ana sekolah, Ana tuh bukan nggak punya teman gitu sudah, tapi mungkin karena dengan semua perjuangan Ana tuh nggak ada waktu lagi untuk main sama teman. Nggak ada waktu buat ngobrol, nggak ada waktu buat ini. Ketika ada waktu Ana gunain itu benar-benar kayak buat belajar gitu, maksimalin. Karena di rumah Ana nggak punya waktu gitu, nggak punya waktu buat ngulang dan sebagainya. Dan mungkin salah satunya juga keberkahan ketika kita benar-benar memposisikan guru itu nomor 1 di hati kita gitu. Maksudnya nomor 1, orang tua nomor 1, tapi guru juga nomor 1 gitu. Takdim ya ke guru gitu ya. Takdim. Dari sana Ana dapat keberkahannya. Mungkin ya dengan porsi belajar Ana yang sedikit, Ana nggak dapat apa-apa gitu mungkin, ataupun dapat pun sedikit. Tapi alhamdulillah mungkin dengan keberkahan dan doa dari guru-guru, Ana selalu bilang Bu, guru doain Ana gitu, doain Ana. Ketika ada apa-apa Ana selalu minta izin ke guru Ana. Ketika ada apa-apa Ana selalu minta ini gimana bagusnya Bu, ini gimana bagusnya ya. Pak ya. Kayak di situ mungkin juga guru Ana kayak ngerasa beliau juga dekat gitu ke anaknya gitu. Ketika udah masuk Huffat, gimana awal mula ceritanya? Akhirnya meninggalkan orang tua yang sedang sakit, akhirnya kemudian Hana milih untuk menghafal Quran, itu gimana awalnya? Ya kembali sudah dengan background keluarga Ana yang dari kecil udah ngerasa begitu susah, dan memang didikan orang tua Ana juga harus menjadi anak yang mandiri. Di situ timbul rasa Ana harus menjadi anak yang sukses gitu. Jadi ketika memutuskan untuk ke Maskan Huffaz itu bukan gampang gitu sudah. Jadi atau untuk menghafal Qurannya dulu deh gitu. Untuk menghafal Qurannya dulu Ana mulai di tahun 2016 itu sudah mulai ngafal, terus setoran sama kakak kelas. Tapi karena kondisi corona akhirnya kita udah nggak lagi nih sama kakak, karena juga waktu itu Ana belum punya handphone sudah, belum punya handphone. Alhamdulillah mungkin juga itu wasilah buat semuanya gitu sudah. Jadi belum terpengaruh dengan dunia luar, dengan gimana handphone itu gitu. Di situ alhamdulillah seminggu kemudian itu ada rumah tahfidz yang dibuka. Di dekat rumah. Lumayan sih 15 menitan Ana jalan kakinya ke sana gitu. Itu Ana masuk ke sana. Ini sebenarnya belum sakit nih mama, belum sakit ibu. Ini masih di semester 1-an, masih awal-awal banget pas masuk di kelas SMA kelas 1 itu. Jadi masuk ke rumah tahfidz, alhamdulillah 1 bulan, karena sebelumnya pas di MTS juga udah mulai ngafal tuh juz 30 gitu kan udah. Yang mulai ngafal. Jadi ketika masuk di situ alhamdulillah 1 bulan itu Ana dapat selesai ujian juz 30. Jadi 1 juz baru dapat 1 juz. Itu benar-benar 1 bulan, tanggal 23 kalau nggak salah Ana masuk di rumah tahfidz itu. Terus pas ujian itu juga di tanggal 23-nya gitu. Alhamdulillah dapat pulang ke rumah. Ada ini tiba-tiba ada kejadian yang ibu Ana tuh kayak ngeliat cahaya katanya gitu sebelah. Terus besoknya ibu Ana sakit. Sehari sebelum ibu sakit sempat ngeliat cahaya. Di mana? Maksudnya ketika ibu lagi di mana?
kayak itu malam kata ibu. Terus ibu tuh tiba-tiba kayak keluar rumah ngelihat itu ada cahaya dari rumah gitu kan, ada cahaya artinya ibu ngejar. Dah mulai malam itu udah beda, siangnya udah beda gitu. Ini posisinya Ana baru maaf aku motong. Ibu ngejar cahaya sampai keluar rumah atau di dalam rumah aja cahayanya? Mungkin Ana kurang tahu saja, tapi ibu Ana di situ. Ana juga waktu itu tidur bareng sama ibu kan, tidur bareng sama ibu Ana tiba-tiba jam 12-an gitu bangun, ada cahaya keluar rumah ke bagian dapur rumah, ngejar cahaya itu. Lihat tuh purnama kata ibu Ana bilang kayak gitu, terang banget bulannya kayak gitu kan. Terus tiba-tiba paginya udah bukan ibu Ana lagi, bukan saya bukan dengan sikap ibu Ana lagi gitu. Mulai dari situ. Dan itu benar-benar kayak yang baru selesai banget dari ujian Quran gitu. Terus ya berlanjut keadaan ibu ya seperti itu. Dan Ana juga ya dulunya Ana bisa setiap sore, dulu Ana di rumah itu saja ada kita buka kayak apa ya, anak-anak pada belajar ngaji gitu di rumah. buka TPA di rumah gitu. Iya, sebenarnya enggak, tapi mereka kayak Kak, orang-orang tuanya pada datang, ajarin dong anak-anak gitu. Alhamdulillah saja Ana dari kecil itu memang kayak dari ibu Ana tuh bener-bener yang kayak ngebreng harus banget ngaji Quran gitu. Sempat kayak Ana satu ketika tuh Ana setelah sholat bukan main sih, nonton saja ke rumah tetangga kayak gitu kan, dicariin sama ibu Ana ditarik kayak gitu kan, ngaji dulu kata ibu dan sebagainya. Jadi memang wajib banget waktu kecil. Alhamdulillah mungkin di waktu itu di kampung itu masih jarang banget anak kelas 2 SD tuh udah selesai hatam Qurannya gitu. Jadi waktu itu dengan bangga banget ibu anak menghatamin anak baca Quran gitu. Dan akhirnya berjalan setelah itu ini juga belajar ilmu tajwid. Nah disitulah mulai banyak berdatangan santri-santri yang memang ajarin dong anak aku kayak gitu, anak kami gitu kan, datang ke rumah. Jadi awal mula tertarik ngafal itu memang dari sekolah di MT sudah mulai ngafal, kemudian itu, SMA udah ujian juz 30 gitu ya. Dari situ mulai tertarik ngafal berarti. Iya, sudah. Berarti orang tuh tahu kalau Hana mau jadi penghafal Quran gitu. Dulu tuh kayak jadi penghafal Quran tuh menurut Ana masih asing banget udah, kayak nggak mungkin aja gitu sudah. Cuman Ana kayak yang udah bismillah aja, Ana pengen ngafalin Quran aja gitu, kayak kan Al-Quran memang kalam Allah gitu. Kalau di kampung kan kita sudah Al-Quran tuh memang luar biasa, sudah diagungkan banget. Kita Al-Quran di bawahnya kita nggak berani jalan, harus ditaruh dulu tuh di bagian atas. Jadi kayak orang yang pandai Quran tuh luar biasa banget menurut Ana pribadi dan juga keluarga Ana gitu. Dan dari situ mulailah buat ngafal Quran gitu. Gimana tentang orang tua ketika Ana bertekad untuk ngafal Quran, akhirnya pergi ke Maskan Hufat itu, dan nemuin Maskan Hufat gimana ceritanya? Kalau dari orang tua ya sudah, orang tua pendapat orang tua ketika mau ngafal Quran sangat dukung sekali sudah. Bahkan ketika waktu sakit juga anak kan di situ memang kayak yang udah 1 bulan sekali kadang ke rumah tahfidnya itu anak memang ngafalin di rumah, kadang setoran kayak gitu, setoran dan sampai berjalan 3 tahun. Nah ketika itu udah lulus sekolah, anak sempet daftar pengen mondok. Itu ketika kan 3 tahun ya sudah, di 6 bulan itu memang keadaan ibu yang kayak udah agak membaik karena udah ada nih pandangan dari kepala desanya yang mungkin memperhatikan. Akhirnya di situ kita diusahain, akhirnya bisa buat BPJS. Ada orang baik yang luar biasa, masya Allah. Beliau datang tek kayak buat BPJS 1 bulan kemudian tuh udah jadi BPJS-nya. Walaupun sebelumnya itu anak dari juga ngurus ada, tapi mungkin ya susah gitu. Gak boleh gitu. Terus beliau ngurus jadi BPJS 1 bulan kemudian juga akhirnya bapak bisa dibawa ke Pekanbaru waktu itu ke rumah sakit. Berarti ayah ibu dibawa ke Riau? Ibu masih di rumah sakit ini karena hasilnya tuh nggak keluar sudah. Bahkan sampai sekarang itu ibu kan masih sampai sekarang masih sakitnya sudah, dia masih kurang sehat gitu. Itu masih belum terdeteksi apa sakitnya. Jadi belum bisa diterusin gitu. Mau direkomendasiin juga rekomendasi apa gitu ya. Ini ibu masih rawat di sana di rumah sakit itu. Terus ayah lanjut sebenarnya harus tetap kontrol gitu saja di rumah sakit.
cuman karena ya kondisi keadaan yang tidak memungkinkan, ya cuma dapat ternyata bapak sakit ini, pulang terus lanjut berobat di kota, di kota dekat rumah itu gitu. Nah di situ udah mulai Ana udah bisa ninggalin mama sama bapak gitu, maksudnya bisa kerja full gitu sudah. Kalau dulu kan bapak udah bisa pergi sendiri ke berobatnya atau gimana? Enggak sudah. Bapak udah dapat ada pengobatan, ibu juga alhamdulillah dapat pengobatan yang alhamdulillah jadi kayak obat penenang lah gitu sudah. Jadi ada orang datang ke rumah. Iya. Oh, itu yang bikin Hana akhirnya bisa meninggalkan orang tua di rumah dan kerja gitu. Beliau ini adalah wasilah yang akhirnya bapak sama ibu tuh bisa ke rumah sakit, ibu Ana bisa dapat obat penenang yang memang resmi gitu dari rumah sakit gitu. Jadi ibu Ana juga tenang, nggak yang ini. Akhirnya Ana di situ udah bisa kerja, cari kerjaan dimanapun itu belum dapat, sampai akhirnya dapatlah yang di sekitaran sana, masih sekitaran sana nih saja, masih di sekitaran desa, kerja jadi tukang sate saja. Tukang sate? Ngipasin sate? Atau nusukin? Lebih ya nusukin maksudnya. Nusukin sate itu. Tapi kerja sama orang gitu ya? Ya kerja sama orang. Itu Ana kerjanya jam 9 pagi? Ya jam 9 pagi, karena Ana juga minta biar bisa pagi itu beres-beres dulu, ya dan sebagainya, ngerjain kerjaan rumah. Berarti posisi udah lulus SMA? Ya udah lulus SMA, jadi memang alhamdulillah waktu itu bisa dapat kerjaan yang bisa full 1 hari gitu kan, memang pekerjaan tetap. Kalau dulu kan saya kayak harus nyari dulu gitu kan, terus waktu-waktu tertentu mungkin bisa Anda dapatkan pekerjaan itu gitu. Jadi kerja jadi tusuk sate itu udah jam 9 pagi? Dari jam 9 pagi sampai menjelang azan apa? Azan maghrib. Oh, sampai sore ya. Terus pulang ke rumah, biasanya rutin di sana, pulang ke rumah mandi aja terus ngajar lagi privat Quran gitu. Privat itu berarti orang yang datang ke rumah atau Hana yang datang ke rumah mereka? Hana yang datang ke rumah beliau waktu itu, karena memang nggak bisa didatangi rumah Hana sih. Iya, kadang kayak gitu ya. Iya, kadang seperti itu. Akhirnya itu karena alhamdulillahnya Ana bersyukur di sana, orang tua Ana udah bisa ditinggalkan lah gitu. Ana tenang gitu kalau ninggalinnya juga lama gitu. Terus akhirnya maghrib cuma sholat di rumah, terus lanjut lagi ngajar biasa sampai isya. Ba'da isya tuh disitulah kalau Ana memang udah ada persiapan hafalan, di situ Ana nyetorin hafalan Ana gitu, ke rumah Quran. Terus ternyata karena Ana juga sudah di tukang sate masih dengan penampilan Ana dulu udah syar'i dan udah cadaran. Alhamdulillah, cadaran belum sudah. Jadi waktu itu masih yang ada pakai handshock, terus juga ada pakai kaos, pakai himar yang panjang kayak gitu, sudah pakai gamis juga. Jadi pas kerja saat itu dengan penampilan tapi waktu itu Ana udah pakai masker gitu, selalu udah pakai kayak gitu. Itu udah kerja sampai yang punya ini kayaknya Rohana nggak cocok di sini lah gitu. Ana dari Ana pribadi sudah yang pas pas kerja itu yang selalu kayak ngerasa ya Allah ini kurang deh waktu Ana sama Qurannya gitu. Pas sholat tuh kayak yang ya Allah gimana ya Ana gak bisa murojaah gitu, hafalan Ana doa aja gitu. Terus tiba pas benar-benar setengah bulan setelah kerja itu beliau bilang seperti itu, kayaknya Rohana nggak cocok deh kerja di sini. Kata beliau punya kakak yang punya pesantren di Pekanbaru gitu kan. Di pikiran Ana apa saja, gimana kalau Ana tinggalin orang tua Ana juga masih yang setiap 2 minggu sekali waktu itu harus ngantar ibu ke rumah sakit, kadang Ana minjam motor gitu kan saja, ngantarin terus pulang ngejemput bapak, atau kadang kalau Ana ada rezeki ya bareng keduanya gitu. Jadi bapak yang naik ojek, Ana yang bawa ibu gitu, pulang pergi gitu. Ana masih ngurusin bapak gitu kan, masih harus ada jadwal ngantar ke rumah sakit ya gitu. Gimana ya, doa aja gitu, ya Allah Ana bukan nggak kuat kayaknya, gimana ya gitu ya gitu, gimana ini keadaannya seperti ini. Tapi Ana pribadi resah banget ketika yang kayak sholat harus buru-buru gitu saja, karena kan juga dikejar waktu kan saja kalau kerja itu. Apalagi alhamdulillah di sana juga lumayan banyak pengunjungnya kayak gitu. Jadi kayak waktu tuh bener-bener kayak sholat udah gitu. Jadi Ana pribadi kayak ya Allah gimana ini gitu. Akhirnya sebulan dikasih tahu itu, Ana mikir-mikir sholat istikharah dan sebagainya. Terus juga coba kasih pandangan ke orang tua. Plus minusnya ya, pertama kalau plusnya Ana berada di lingkungan pesantren.
gitu. Kalau ketika jualan sate ya ketemunya sama siapa aja gitu kan sebenarnya. Kalau ya di sana plusnya kalau di pesantren Ana bisa belajar malamnya mungkin gitu. Terus juga lingkungan para santri dan sebagainya, lingkungan inilah gitu bagus gitu, yang yang benar-benar sama kayak Ana banget ya gitu. Tapi ya, di sisi lainnya gimana, Ana harus akhirnya ngasih pandangan ke orang tua nggak pernah yang namanya ngelarang kalau itu untuk menuntut ilmu saja. Pertama kali bilang ya udah kalau misalnya menurutmu ini ya udah lanjutin aja gitu, nggak apa-apa gitu, karena ada bapak di sini yang ngejagain ibu gitu kan, ibu juga ya nggak apa-apa. Berarti ibu masih bisa diajak komunikasi berarti ya? Waktu itu alhamdulillah saya dibantu dengan obat penenang, hanya ibu kayak tenang. Disitulah kayak kesadaran beliau kembali gitu. Karena di saat beliau sakit tuh memang beliau nggak bisa tidur, nggak ada tidur sama sekali, dan diajak ngobrol juga nggak bisa. Tapi makan alhamdulillah masya Allah, kayak buang air gitu masih bisa sendiri. Tapi ya memang nggak tidur itulah mungkin siapa kalau yang nggak tidur itu nggak stres lah bahasanya gitu ya kan sudah ya, mungkin buat kepala beliau jadi panas kalau misalnya memang nggak bisa tidur. Tapi memang ketika ada obat penenang itu ibu ya jadi lebih tenang gitu. Akhirnya lebih tenang dan sadar dan sadar kayak gitu. Saya udah kayak biasanya. Nah disitulah akhirnya Ana istikharah benar-benar kayak nguatin diri, bener nggak ya ini gitu. Terus juga minta pendapat lagi nih sama guru-guru gimana gitu. Nah ternyata lebih banyak plusnya gitu kalau Hana ke pesantren itu yang ditawarin. Pertama dari segi masukan lebih bisa banyak bantu gitu kan. Dari segi keilmuan Ana bisa dapat juga di sana. Artinya di sana ngajar berarti, ngajar di pesantren? Nggak ngajar saja, masih dengan pekerjaan yang sama, cuman berbeda saja gitu. Maksudnya, masih bantu-bantu. Masih bantu untuk sate. Kayak ya ngerjain pekerjaan rumah gitu saja. Kalau dibilang mah ART ya saja. Tapi mungkin kalau dari beliau sendiri, beliau Buya gitu kan. Saudara ya kita kayak saudara, tapi Ana tahu kewajiban Ana ya setiap pagi Ana harus nyapu. Jadi khidmah di rumah Buya. Iya. Di pesantren itu. Oke. Tuh. Alhamdulillah juga beliau baik banget, masya Allah. Ya, dari sana tuh belajar bagaimana kehidupan kota. Pertama kali saja Ana. Itu di kota? Iya, di Pekanbaru kota, di Pantai Raja. Itu Ana datang ke sana. Alhamdulillah banyak hal Ana belajar dari beliau. Bagaimana lingkungan pesantren, bagaimana kondisi kota seperti itu dan lain sebagainya. Disitulah mulai ya ketika ada gajinya Ana benar-benar full kirim ke orang tua. Ya setiap jadwal ini alhamdulillah saja, itulah kata Ana, ketika kita benar-benar kayak menumpukan semua harapan kita tuh ke Allah tuh benar-benar kayak ngulurin tangannya buat ngebantu kita, atau kayak Allah tuh benar-benar kayak yang ngirimkan semua para tentara-tentara terbaiknya gitu buat nolong kita gitu. Jadi Allah sambungkan dengan hati-hati yang benar-benar ikhlas banget. Jadi waktu itu pertama kali jumpa sama dokternya itu udah nyambung, terus akhirnya Ana nggak tahu beliau tahu cerita atau gimana, nggak tahu saja, tapi yang jelas beliau benar-benar bantu banget. Kan kalau misal pakai BPJS itu harus ada surat rekomendasi dulu kalau misalnya mau ke rumah sakit kota gitu. Ana sama beliau, dok, ini ibu harus ke kota lagi nih buat ngambil obat. Itu benar-benar kayak benar-benar telepon aja. Terus juga karena kebetulan yang susternya itu alhamdulillah kemarin sempat belajar bareng gitu sama Ana, maksudnya beliau belajar ngajinya sama Ana. Dari situ semua mudah banget gitu saja. Jadi dari dokter bikinin suratnya, terus dikasih ke susternya, terus suster ini juga yang nganterin ke rumah ibu Ana gitu. Dan jadi obat yang datang kita nggak perlu ngambil? Nggak, itu masih suratnya aja gitu. Suratnya. Nah ketika ketimbilahannya Ana alhamdulillah karena ada pemasukan Ana bisa lah buat jadi telepon Pak Ojek gitu. Ketika pengen pergi ya Ana telepon Pak Ojek buat nganterin Tama, nanti ketika ini juga dijemput lagi gitu. Alhamdulillah waktu itu berjalan ya gitu-gitu sampai sekitar 5 masih berjalan bahkan sampai Ana di sini gitu sampai pengobatan ibu. Tapi di situ kayak yang
keinginan Ana buat belajar tuh bertambah saja ketika khidmah di rumah Buya. ya. Kenapa? Karena Ana ngerasa belajar cuman malam saja, selebihnya Ana khidmah gitu di rumah beliau. Ana nggak dapetin apa yang kayak santri lain dapatkan. Kayak itu Ana kayak berusaha buat nyari-nyari pesantren, ternyata ketemu sama Mas Kana Hufaz yang memang menyediakan beasiswa gitu dengan cocok banget dengan kondisi Ana yang saat ini. Yang dulu sebenarnya juga Ana udah pernah nulis gitu sudah di buku Ana tuh, ya Allah, Ana kayaknya belum mau kuliah kalau Ana tuh belum selesai hafalan Qur'annya, belum bisa bahasa Arab, sama belum bisa baca kitab gitu. Nah ketika ketemu waktu itu program PDQ, pengkaderan dai Al-Quran, itu benar-benar yang kayak ini benar-benar yang kayak Ana cita-citakan dulu, sesuai gitu banget bahasa Arabnya, dirasa Islamiyahnya, terus juga ngafalin Qur'annya gitu, bahasa Arabnya gitu. Ya Allah, ini benar-benar kayak, terus ngeliat ke bawah tulisannya itu ada beasiswanya lah gitu. Ketika ngeliat syaratnya, alhamdulillah kayaknya Ana bisa deh gitu kan, sudah alhamdulillah waktu itu. Tapi ya kembali lagi sudah pemikiran orang tua Ana gimana, 2 tahun loh, plus ngabdi terus setahun, ngabdinya 1 tahun 3 tahun gitu kan. Akhirnya Ana tuh kayak yang waktu itu Ramadan Ana pulang ke rumah sudah sebulan Ana free, Ana enggak kerja, enggak khidmah di rumah Buya. Pada pulang itu benar-benar di Ramadan itu kayak yang Ana benar-benar kayak yang minta banget sama Allah, ya Allah ini gimana, Ana pengen belajar, Ana pengen ngelanjutin hafalan Ana harus jadi anak yang sukses ini gitu, tapi gimana ya jalannya ya Allah. Itu udah ngajuin berkas ke Mahfaz belum? Ana udah nyiapin semua berkas, udah waktu itu benar-benar kayak yang baru pendaftaran Ana udah siap semua berkas, tapi pengen masukin tuh ragu. Dari orang tua pertama kali juga ngebilang pengen mondok lagi, silahkan kata mereka, kita nggak apa-apa nak berpisah di dunia sekarang, tapi mama minta tolong jangan sampai Rohana kecewakan ibu dengan Rohana itu bukan pada jalannya. Maksudnya apa? Jangan sampai Rohana udah milih jalan ini tapi membuat kita tuh semakin jauh lagi di akhirat nanti. Itu yang selalu motivasi dari ibu Ana tuh, yang Ana harus jadi anak yang bener ini. Jadi ketika itu benar-benar kedua orang tua benar-benar yang kayak ya udah kalau mau belajar selagi itu kebaikan silahkan lanjutkan gitu, tanpa mereka memikirkan gimana kondisi mereka gitu sudah. Akhirnya Ana yang masih dengan keraguan Ana gitu ya, terus istikharah melakukan kebaikan yang udah beda banget sama biasanya, lebih gitu. Karena kan katanya ketika kita ingin dapatkan sesuatu yang lebih, maka lakukan hal juga yang lebih, yang berbeda gitu. Karena kayak ngelakuin hal-hal yang beda, terus istikharah, selalu doa ke Allah, sampai akhirnya Ana tuh berada di titik yang kayak, Rohana, emangnya selama ini kamu yang ngobatin ibu kamu gitu, emangnya selama ini kamu yang ngasih rezeki sama orang tuamu gitu. Sampai di titik yang kayak, oh iya ya, kan selama ini Allah yang ngebantu semuanya gitu. Mungkin kalau dengan kerjaan anak itu nggak banget saja buat memenuhin kebutuhan orang tua anak, berapalah 10.000 misalnya dapat sehari gitu. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah itu ke jalan gitu kehidupan selama bertahun-tahun sebelumnya. Itu semuanya kan berdasarkan pertolongan Allah, Rohana. Bukan kamu loh gitu. Kamu aja kayak ngerasa si paling kayak gitu, si paling karena aku nih gitu. Bukan kamu loh yang bisa ngebuat sehat ibu kamu, enggak gitu. Jadi sampai keadaan itu akhirnya Ana coba nanya lagi ke ibu Ana, ya udah Rohana, kalau misalnya itu baik lanjutin gitu. Orang tua selalu bilang kayak gitu. Akhirnya bismillah Ana masukin berkas itu udah pulang lagi ke Pekanbaru. Ini mulai nih sadar, anak kan anak desa ke Pekanbaru tuh kayak diajarkan gimana dunia luar gitu, mulai diajarkan bagaimana dunia luar. Pekanbaru terus dapat gelombang pertama adalah lolos, alhamdulillah. Terus berkas, lolos wawancara waktu itu. Tapi Ana masih bilang, ya Allah kalau misalnya pas juga ditanya pas wawancara, kalau misalnya nggak diterima gimana gitu kan. Ya Ana di pribadi nggak apa-apa gitu, maksudnya Allah Ana udah serahin nih, pokoknya Ana daftar, ketika mungkin nggak lolos mungkin ada yang lebih baik gitu. Udah bener-bener kayak di tingkat yang terserah Allah gitu. Terserah Allah.
ya jadi kayak anak udah pasrahin, anak Allah pasti kasih yang terbaik, dan anak coba dulu, akhirnya masukin berkas, lulus tes berkas, terus lulus tes wawancara gitu. Ketika itu udah kita masih doa, ini masih nunggu nih, udah lolos nih gitu, sudah lolos masuk kan, nunggu 3 bulanan itu. Ya Allah, ini tinggal 3 bulan lagi, ya Allah, masih doa tuh, ya Allah kalau misalnya memang maskan bukan yang terbaik buat Ana, jauhkan, palingkan Ana dari itu. Tapi jika memang yang terbaik, mudahkan ya Allah. Karena Ana pribadi saja, setiap Ana ada uang, karena selalu kirim juga nih ke orang tua, karena nggak punya pegangan uang gitu, gimana Ana mau kesini dengan tiket pesawat yang luar biasa, dan Ana juga nggak jamin orang tua tetap bisa ngirimin Ana gitu kan saja ya. Iya, betul. Itu yang jadi, tapi Ana tuh alhamdulillah, Ana nggak tahu ini berkat mungkin doa dari orang tua Ana, guru-guru Ana selalu punya mindset, insya Allah, Allah kamu di sana, Allah kamu di sini tuh sama kok gitu. Jadi kayak yang insya Allah Allah mudahkan itu, walaupun di awal itu memang nggak ada gambaran emang gimana nanti kamu di sana memenuhi kehidupan, kebutuhan gitu dan sebagainya. Ya gitu saja. Hanya Ana bismillah masukin, jalan aja, doa aja terus ya Allah, kalau misalnya memang bukan yang terbaik, palingkan, kalau memang yang terbaik, mudahkan. Akhirnya puncak 1 bulan sebelum ini 2 bulan deh, 2 bulan sebelum keberangkatan dapat job desk ngejahit baju seragam di pondok pesantren itu. Bisa jahit juga? Ya karena ibu dulunya penjahit, bukan bisa sih saja, tapi kayak kalau ngejalanin mesin masih bisa gitu. Akhirnya ya udah di situ dikasih job desk Ana buat ngerjain baju seragam waktu itu, seragam karena kan di bulan Juli kan itu kan masuk santri-santri. Nah sebelum bulan itu, 1 bulan sebelumnya, ini target 1 bulan harus selesai nih buat baju santri. Sekitar berapa ya, santri baru itu sekitar 100-an lebih itu, santri baru di sana 100-an ngebuat baju seragam muslim sama pramuka waktu itu. Akhirnya Ana dapat, karena Ana masih yang dasar banget gitu, saya bisa ngejahitnya, cuman Ana kebagian buat roknya gitu. Karena kan kalau bajunya itu udah banyak gitu saja, banyak ukuran harus disesuaikan ya, banyak gaya-gayanya lah gitu, apalagi pramuka. Ya udah Ana kebagian itu, selesai 1 bulan, kita sampai malam, kadang sampai jam 12 ngerjain itu dari pagi. Wow. Jadi Ana dah ngelepas pagi sampai jam 12 malam ngerjain seragam. Iya, karena memang ngejar target banget ya kita, 1 bulan itu harus sudah selesai. Alhamdulillah waktu itu dapat 2 jutaan uangnya, langsung lah Ana bayarkan ke beli tiket. Waktu itu benar-benar hamin 1 bulan sebelum kesini beli tiket, terus benar-benar 1,3 juta waktu itu uang tiket, 1.300.000. terus uang 700 buat uang beli seragam di sini. Jadi benar-benar 700-nya buat uang seragam, 1,3 juta buat tiket pesawat. Di sana udah mulai kayak lapang. Tapi gimana ya nanti anak kesananya di kedepannya gimana ya di sana gitu. Perjalanan udah oke, terus juga uang ini juga udah terpenuhi gitu kan. Transport dari rumah ke bandara, dari bandara ke Mafasnya gimana gitu. Iya. Gimana? Enggak, itu belum masuk, cuman biaya bandara aja nih yang baru ini sama biaya di sininya gitu. Ana belum mikir. Terus kan berjalan 1 bulan lagi nih sudah kerjanya. Alhamdulillah di situ juga dapat masukan lah gitu. Allah ini alhamdulillah waktu itu gaji Ana 1 juta sudah. Apa kerja apa waktu 1 bulan terakhir sebelum ke Mafas? Masih sama kerjaan yang pertama, khidmah di rumah Buya. Waktu itu dapatlah 1 juta. Ya, dapatlah nih mungkin buat nanti Grab mungkin dari bandara ke sini. Buat memenuhin kebutuhan pertama-tama mungkin di pondok gitu kata Ana. Itu benar-benar yang Ana nggak punya koper, nggak punya semuanya nggak punya gitu. Jadi kayak yang Bismillah aja gitu, Bismillah. Hanya hamin 1/2 bulan, 15 hari dapat telepon, uang cuma 1 juta nih punya saya di tangan gitu kan. Hamin itu dapat telepon, Ana ibu pingsan. Ibu Ana pingsan. Ibu Ana bukan pingsan sih, masuk rumah sakit dengan keadaan drop waktu itu. Pagi sekitar jam 11 Ana ditelepon, langsung setelah itu Ana minta izin ke Buya, ke Ustazah buat hari itu juga pulang. Ana langsung pesan Grab, bukan Grab, travel saja, pesan travel, terus langsung
pulang waktu itu juga sore sekitar jam 2-an. Itu diantar sama Buya ke pusat kota gitu buat naik travelnya. Pulang alhamdulillah. Itu mungkin juga wasilah pertamanya nggak cukup nih saja kalau pengen pulang karena lumayan tuh 300 pulang ke rumah gitu. Nanti pulangnya lagi ke ini gimana? Habis dong uangnya gitu saja. Dengan yang 1 juta tadi tuh ya. Jadi sama orang tua tuh perjanjian ibu mungkin ibu nanti yang kayak orang yang kayak menguatkan diri gitu orang tua mungkin siapa sih yang orang tua yang nggak kangen gitu kan sudah nggak sedih orang anaknya pengen masuk pesantren ini benar-benar yang kayak udah terpisah terus langsung berpisah gitu. Terus anak mungkin ini wasilah Allah juga biar anak ketemu sama orang tua anak. Hanya anak pulang ketemu beberapa hari kemudian alhamdulillah ibu anak pulih. Udahlah lamalah anak di rumah sempatlah ke rumah guru-guru pamitan dan sebagainya. Akhirnya udah berangkat sudah terus wasilahnya pas pengen pergi ada travel yang menggratiskan buat menghafal Quran. Serius? Iya, jadi kayak dapat ada orang yang nanya, Rohana mau kapan berangkatnya ke ini gitu kan? Yang orang baik tadi saja, yang pertama yang nolongin Ibu Hana juga. Insyaallah hari ini gitu berangkatnya. Hari Selasa waktu itu, hari Selasa berangkat pagi. Rohana ini ada nih travel yang gratis katanya buat menghafal Quran gitu. Akhirnya Ana datang ke sana daftar, disuruh baca apa aja dari ayat Al-Quran, terus Ana bacalah di situ. Besoknya ada berangkat, alhamdulillah sudah berangkat dengan free. Alhamdulillah masih ada nih di kantong 700-an ribu rupiah gitu. Sisa dari pas pulang karena pas pulang masih bayar gitu. Terus karena anak orangnya memang nggak tahan di mobil sudah mungkin udah berapa kali gitu. Kalau di mobil tuh selalu aja ini. Hanya istirahat dulu di rumah Buya, terus akhirnya Buya yang ngantar itu pagi subuh-subuh ke bandara. Berarti itu pulang ke pesantren dulu. Terus di situ izin sama semuanya juga di sana. Terus lanjut lah langsung ke bandara. Pergi alhamdulillah di bandara itu ada teman juga yang dari Riau, tapi beliau jauh dari Ana gitu ya. Jadi kita ketemunya di bandara itu. Mau ke Mafas juga. Mau masuk ke Mafas itu kita cuma berdua yang dari Riau waktu itu. Jadi beliau kita ketemunya di bandara waktu itu benar-benar kurang 1 menit lagi kalau nggak telat gitu. Karena Ana nunggu beliau. Ana kira beliau terus dihubungin juga nggak bisa. Akhirnya udah ini bentar lagi masuk kayak gitu kan. Akhirnya langsung masuk ternyata beliau sudah di sana kayak gitu. Udah langsung bareng sampailah di sini. Wah ini ternyata Jakarta gitu. Dulu Ana ngeliatnya mungkin di televisi aja gitu saja di TV gitu. Ngeliat apa? Ngeliat Jakarta gitu. Bandara juga waktu itu pertama kali, benar-benar yang pertama kali banget. Akhirnya udah. Gimana perasaan orang tua ketika diterima di Masjidil Hufat? Ditinggalin selama 3 tahun gitu gimana? Ya di sana nggak tahu Allah gimana kuatkan mereka, nggak tahu. Tapi selalu ucapan itu saja. Nggak apa-apa, kamu pergi lagi gitu. Iya. Kalau tentang ilmu, tentang agama, udah lanjutkan. Bahkan ridho ya. Sampai saat ini Ana udah ninggalin nih 2 tahun. Ketika ditanya, Mak, nggak pulang? Waktu liburan Idul Fitri kan kita ada jatah pulang. Nggak pulang sudah. Tetap di Mafas berarti waktu itu. Iya. Tetap di Mafas, tapi alhamdulillah kemarin Ana nggak tahu Allah itu tadi kembali ketika kita benar-benar menjadikan Allah pusat hidup kita, tujuan kita, terus juga pengharapan kita gitu. Allah tuh memang luar biasa. Allah nggak yang kayak ngebalas secara ini. Allah nggak hadirkan orang-orang yang kita inginkan kan gitu saja. Tapi ketika kita bertemu di situ Allah kayak yang langsung ikat hati kita gitu. Jadi waktu itu kayak surprise banget. Ana kayak bilang gitu saja. Karena Ana tahu gitu ada rasanya pas nggak pulang dulu pas Ramadan tuh kayak kita di sini nggak ada semuanya gitu kan. Pas ini Ana doa, ya Allah kalau misalnya memang belum ada rezekinya buat pulang ke rumah, nah nggak mau dimaskan. Maksudnya karena waktu itu gitu ya? Kita cuma sisa berapa orang gitu, tiga orang gitu. Ternyata alhamdulillah dengan kuasa Allah Ana nggak tahu. Tiba-tiba pas waktu itu kita baru piket ada orang tua dari teman Ana yang hadir di maskan waktu itu. Jemput anaknya. Lagi jenguk anaknya. Kita ngobrol, nggak pulang katanya gitu kan. Kayaknya enggak Bu gitu. Ana juga nggak punya planning juga sudah mau kemana gitu.
pas liburan. Ya udah diam aja dimasukkan gitu kan. Tiba-tiba ya udah pulang sama ibu aja gitu. Ana juga mikir kan gimana ya gitu. Mikir sampai beliau ngedesak banget. Ngedesak. Kayaknya ya bismillah gitu. Mungkin Allah pengen ngajarin Ana sesuatu lagi gitu. Ngajarin Ana sesuatu, hanya ya berangkat pulang ke sini yang kayak Masya Allah gitu. Ada cara Allah untuk membahagiakan hambanya ya Gitu. Dia yang momen Ana nggak bisa pulang, bener-bener di tahun kedua tuh Ana kayak ngarep banget bisa pulang gitu tante. kalau tahun perang bener-bener dimasukkan aja. Iya dimasukkan aja nggak Tapi pulang. kita ada acara ke Dufan atau ke Pantai Anyar nggak sih, Ancol ya? Iya waktu itu alhamdulillah saja Ana selalu diajarkan sama guru-guru Ana tuh ketika kita mungkin susah gitu sudah untuk ziarah sama guru-guru besar gitu ketika beliau hidupnya susah kan seperti gitu. Jadi ketika waktu itu Ana dapat peluang liburan, Ana malah milihnya buat ke Jakarta ya pemakaman para habaib gitu. Jadi di sana Ana ziarah ke beliau-beliau Yang lebaran kedua. ya. Lebaran kedua itu teman-teman pada ke sana. Ana ada satu teman Ana, yuk kita ke sana kita. Ya udah kita ke sana. Satu hari itu di sana gitu. Gimana Hana menjalani kehidupan di Maskan Unpad di tahun kedua akhir nih? Udah selesai program, udah selesai hafalannya ya. Berapa lama kemarin selesai hafalannya? 10 bulan. 10 bulan, Masya Allah. 10 bulan. Tasmi? Masih Dikit ya? Atau banyak? Sedang. sedikit sih sedikit. Jadi gak mau nyebutin nih? Berapa? Boleh gak disebutin? Tapi ya semoga Allah istiqomahkan Ana ya sudah benar-benar bisa ngejaga juga. Alhamdulillah kemarin Allah mudahkan untuk bisa tasmi 10 juz ada. Masya Allah. Masya Allah. 10 bulan khatam dan 10 juz tasmiknya ya. Masya Allah. Udah selesai nih, udah selesai. Kemarin sudah haflah juga. Udah nggak ada kegiatan lagi kan di pesantren, tinggal nunggu wisuda akbar. Nantilah kita. Ya Pulang, itu ketika Allah panggil. Kalau Allah udah bilang pulang baru berhenti. Karena Ana tuh selalu yang kayak nguatin hati Ana sama diri Ana, dan ini jadi kayak yang fondasi banget di diri Ana apa di ayat kedua dan ketiga At-Talaq, surah At-Talaq itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan jalan keluar. Di situ Allah bilang kalau kamu bertakwa, Allah bakal berikan jalan keluar, dan bukan hanya itu gitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, Allah akan datangkan rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Yang mana kita tahu rezeki itu begitu luas maknanya gitu. Dan apa? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan ketika kita benar-benar tawakal ke Allah, bulat ya semuanya tuh, ingat loh, seluruh dunia ini, kita ini ciptaan Allah. Ketika kita tidak ingin melibatkan Allah, terus kita pengen melibatkan siapa gitu? Allah lah yang ngurus semua ini gitu. Jadi di situ kayak wah, dia yang sukses, dia yang punya banyak harta, itu Allah yang mampukan gitu. Jadi kayak itu benar-benar kayak jadi penguat anak ketika anak ada masalah atau ada suatu hal, ayo tawakal ke Allah. Jadi Allah bisa kok. Apapun yang kamu impikan bisa kok. Allah lah, Allah gitu. Sebagaimana dikatakan bahwasanya, dan ikhtiar itu pasti gitu. Ikhtiar itu juga dibarengi dengan doa, terus juga ikhtiar, karena tadi doa tanpa ikhtiar itu bohong, tapi ikhtiar tanpa doa itu udah sombong gitu, karena kita mengandalkan diri kita gitu tanpa melibatkan Allah dalam. Itu yang Ana selalu kuatkan diri Ana, ya semangat lagi. Ingat, apapun yang kamu cita-citakan itu, apapun yang kamu impikan itu kan jadi kenyataan kok. Ketika kamu benar-benar tumpukan Allah sebagai tumpuan utama dalam hidupmu. Masya Allah. Apa impian Hana apa? Pengen apa? Atau ke depan rencananya apa? Terus melanjutkan pendidikan sana. Berarti mau ngambil kuliah S1 ya? Insyaallah. Terus pokoknya akan terus melaju di bidang pendidikan, karena Ana juga mungkin lebih ininya ketariknya di mengajar gitu. Terus ya tentunya
dengan kondisi kedua orang tua Ana, cita-cita yang paling besar Ana bagaimana Ana bisa memberikan nikmat, sedikit nikmat mungkin ya sudah, dari pecahan surga mungkin ya, tapi mungkin nggak akan kebanding gitu ya, kebahagiaan itu sedikit di dunia ini gitu untuk orang tua ya orang tua ya. Mungkin nggak akan bisa kita membalas bagaimana pengorbanan orang tua, tapi Ana rasanya ingin banget gitu bisa memposisikan mereka dengan posisi yang sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Jadi rencana terdekat pengen kuliah gitu. Semoga Allah mudahkan ya, Hana. Yang terakhir Han, boleh Hana sampaikan ke teman-teman podcast yang sedang nonton podcast kita nih, pesan untuk mereka yang sedang berjuang di hidupnya masing-masing. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang, sabar, ikhlas, jalani semua. Bahkan mungkin ketika teman-teman ngerasa sedih, terus dikucilkan, dihina, nggak dianggap, bahkan nggak dipandang sama sekali, ingat kembali lagi bahwasanya apapun ujian yang kita hadapi saat ini itu adalah bentuk kasih sayang dan cintanya Allah ke kita, yang mungkin dengan keadaan itu Allah bisa angkat derajat kita gitu. Bukan hari ini mungkin, tapi besok, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun berikutnya. Jadi kalau Ana pribadi, jadikan kesempatan kita yang terpuruk, yang mungkin hati itu di saat itu adalah hati kita sedang benar-benar khusyuk ke Allah, benar-benar kayak yang kalau ibarat manusia tuh ketika mungkin disentil dengan batu kecil, dia nggak akan noleh ke belakang kita, tapi ketika disentil dengan dilempar dengan batu yang besar, dia akan noleh ke belakang. Dan itu harapan Allah. Allah pengen kita doa ke Allah, Allah pengen kita minta. Kenapa? Karena Allah pengen beri gitu, karena Allah pengen kasih kita. Kenapa sih Allah kok sampaikan Ana di tingkat yang serendah ini gitu? Karena Allah pengen kamu tuh doa, Allah tuh pengen kamu tuh kembali ke Allah. Kenapa? Karena Allah pengen beri kamu, Allah pengen wujudkan mimpi-mimpi kamu gitu. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua. Semua Allah, bahkan Allah berjanji ya hidup dunia ini benar-benar yang ujian gitu, tempatnya ujian, tempatnya cobaan, dan setiap orang pasti punya ujiannya masing-masing. Dan satu hal yang ternyata Ana simpulkan dalam hidup Ana, ternyata kita perlu banyak waktu untuk berproses. Untuk apa? Untuk mencapai mungkin beberapa progres seperti itu. Jadi anggap aja ketika teman-teman susah, ketika kita susah, ini ada bentuk proses kita untuk mencapai apa yang kita impikan. Ketika apa? Ingat, ketika kita benar-benar menjalankan semuanya, bertumpu semuanya kepada Allah, tawakal, doa, ridho, tentunya ikhlas, sabar, dan pastinya juga syukur. Kenapa? Karena kita jadi orang muslim ini mudah, teman-teman. Ketika Allah kasih kenikmatan, ya alhamdulillah kita bisa berikan ke jalan yang baik. Tapi ketika Allah uji dengan kesabaran, di situ juga bentuk kasih cintanya Allah. Allah pengen kita dapat peluang pahala gitu. Mungkin orang lain bisa dengan sedekahnya mendapatkan pahala, tapi mungkin kita Allah pengen dengan ujian biar kita tuh juga ketika kita sabar kita bisa dapat pahala yang sama gitu dengan mereka. Mungkin ada dulu juga mungkin ketika mungkin kita ada punya kesalahan, Allah pengen hapuskan dosa itu. Itulah maha adilnya Allah gitu. Insyaallah. Terima kasih Hana sudah berbagi cerita ke kita semua. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan pelajaran dari obrolan kita hari ini, dan tetap semangat tuh Hana, semoga apa yang dicita-citakan tercapai, istiqomah dalam taat kita semoga istiqomah dalam taat, dan Allah jaga hafalan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hana. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan podcast sampai akhir. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam segala urusan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.